Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan karena berkatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas saya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi hukum perlindungan konsumen. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Wirmia Kaputra, SEMSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, sebelum kita mulai dalam materi kita, perkenalkan nama saya Clarissa Ninggi Deborah Simarmata dengan NIM C0C02408. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu hukum perlindungan konsumen. Nah, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, kalau menurut AS Nasution itu, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen. Nah, asas dan tujuan perlindungan konsumen itu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu dia asas-asas yang ada pada pasal 2 UU PK. Nah, sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen itu pada pasal 3 UU PK, pertama, meningkatkan kesadaran hukum. Kedua, melindungi konsumen dari kerugian. Ketiga, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir, mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas usaha yang dia lakukan. Nah, apa hak serta kewajiban konsumen? Nah, kalau dari konsumen itu, dia berhak pada pasal 4 UPK. Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan. Dan yang kedua, hak memilih barang atau jasa sesuai yang dia inginkan. Yang ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar. Yang keempat, hak untuk didengar keluhannya kepada produsen. Dan yang terakhir, hak mendapatkan ganti rugi jika barang yang telah dia beli tidak sesuai dengan perjanjian awal. Nah, kalau hak dan kewajiban konsumen itu pada pasal 5 UPK, kewajibannya pertama, membaca petunjuk penggunaan sebelum membeli barang atau jasa yang ingin dia gunakan. Dan yang kedua, harus beritikat baik dalam melakukan transaksi, jadi tidak boleh adanya penipuan. Dan yang terakhir, membayar sesuai kesepakatan yang awal. Nah, lantas apa hak dan kewajiban bagi pelaku usahanya? Kalau bagi pelaku usahanya, dia berhak pada pasal 6 UU PK, pertama, menerima pembayaran atas jasa atau barang yang dia jual belikan. Dan yang kedua, mendapat perlindungan dari konsumen yang tidak beritikat baik. Sedangkan kewajibannya bagi pelaku usaha pada pasal 7 UPK, pertama, beritikat baik dalam kegiatan usaha. Jadi dia juga tidak boleh menipu konsumennya. Dan yang kedua, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Dan yang ketiga, menjamin kualitas barang atau jasa. Dan yang terakhir, memberikan kompensasi atas kerugian. Nah, dalam perilaku usaha, ada beberapa perbuatan yang dilarang. Kalau dalam UPK, pelaku usaha itu dilarang, pertama, memproduksi barang tidak sesuai standar. Yang kedua, memberikan informasi palsu atau menyesatkan konsumen. Dan yang ketiga, tidak mencantumkan label atau tanggal kadaluarsa yang tentunya akan merugikan konsumen. Dan yang terakhir, menjual barang cacat tanpa pemberitahuan. Nah, contoh kasusnya itu seperti kayak produk makanan, tapi dia tanpa ada izin BPOM, atau produk skincare tidak ada BPOM gitu. Atau iklan yang menyesatkan seperti overclaim gitu, teman-teman. Oke,
Tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab atas, pertama kerusakan, kedua pencemaran, atau ketiga kerugian konsumen. Nah, bentuk tanggung jawabnya itu bisa berupa ganti rugi atau ganti ruginya itu berupa uang atau barang pengganti, atau bisa dengan perawatan kesehatan jika itu berdampak kepada kesehatan konsumen, atau bisa juga dengan santunan. Nah, kalau penyelesaian sengketa pada konsumen, sengketa dapat diselesaikan melalui dua hal. Pertama, litigasi atau di luar pengadilan, dan yang kedua, litigasi dengan pengadilan. Kalau non-litigasi itu, biasanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu disebut dengan BPSK dan dilakukan mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Nah, lantas apa peran mahasiswa akuntansi dalam perlindungan konsumen? Nah, sebagai calon akuntan, kita memiliki peran. Pertama, menjamin transparansi laporan keuangan. Kedua, mencegah fraud atau kecurangan. Dan yang ketiga, menyajikan informasi yang jujur kepada publik. Dan yang terakhir, mendukung prinsip akuntabilitas. Kita contohkannya itu seperti ini. Tidak memanipulasi laporan keuangan perusahaan jika kita nanti bakalan menjadi seorang akuntan gitu. Atau mengungkapkan informasi produk secara jujur. Jadi tidak boleh adanya manipulasi data. Nah, kalau contoh kasus dalam dunia bisnis, itu pertama tuh seperti ini. Perusahaan menjual produk rusak. Otomatis, perusahaan ini harus melakukan ganti rugi, baik berupa santunan, atau misalnya bahan rusaknya itu merugikan kesehatan, harus memberikan perawatan kesehatan. Intinya dia tuh harus bertanggung jawab kepada konsumennya. Atau juga laporan keuangan dimanipulasi. Otomatis ini merugikan bagi konsumen dan terutama kepada investor karena investor merasa dia tuh ditipu sehingga dia dirugikan. Atau bisa juga seperti kasus iklan yang tidak sesuai fakta sehingga bisa disebut dengan overclaim yang melanggar hukum. Contohnya itu produk skincare yang overclaim. Itu kan sering ya teman-teman. Kita sekarang lagi marak-maraknya ya kan skincare overclaim gitu. Oke, jadi dari pemaparan materi ini dapat saya simpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen sangat penting dalam dunia bisnis karena pertama menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, kedua mencegah praktik bisnis yang curang, ketiga meningkatkan kepercayaan publik. Jadi bagi mahasiswa akuntansi, pemahaman ini sangat penting untuk mendukung praktik bisnis yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.